dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya, kita yakin bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pasti akan membawa perubahan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 7 Februari, Pekan Biasa yang kelima. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah pencipta alam semesta. Segala yang ada dan hidup berasal daripadamu. Perkenankanlah kami mendiami dunia ini dengan penuh cinta kasih dan kebaikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pasti ingat ketika kita mengikuti misa adorasi atau pentahtahan sakramen Maha Kudus. Tak jarang ada umat yang berusaha untuk mendekati imam dan menjamah kasula atau velum yang dipakai oleh seorang imam untuk pentahtahan sakramen Maha Kudus itu. Mereka percaya bahwa dengan menjamah kasula atau velum itu, mereka akan merasakan kedamaian atau menerima rahmat tertentu. Maka mereka percaya akan rahmat Tuhan yang mengalir lewat kasula atau velum itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengisahkan mujizat penyembuhan di Genesaret. Banyak orang yang menjamah jumbai jubah Yesus dan mereka menjadi sembuh. Maka semua orang dibawa kepada Tuhan Yesus itu kemanapun Yesus pergi. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Markus di dalam sabdanya. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita percaya, kita yakin bahwa setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu pasti akan membawa perubahan dalam hidup kita, baik secara lahir maupun secara batin atau rohani. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh terjadi dalam iman. Ekaristi adalah wujud nyata perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu.
Bahkan kita bisa menyentuh dan bersatu dengan Kristus lewat penerimaan komuni kudus atau tubuh Kristus. Keselamatan terjadi saat kita membuka hati kita dan menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pun juga dalam hidup kita seperti orang-orang yang mencari Yesus ini untuk diselamatkan, untuk bersatu dengannya. Dan menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan Yesus? Maukah kita menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, semoga saudara-saudari yang saat ini sedang sakit diberi kekuatan, semangat, dan rahmat kesembuhan oleh Tuhan Yesus Sang Tabib Agung itu. Dan semoga rahmat kasih Tuhan selalu menyertai kita. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus, Engkau sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus, Kau sahabatku. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.